Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan kita semua masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak, kali ini kita akan belajar tema 7, subtema 3 PP1 muatan mapel bahasa Indonesia. Nah, kita akan belajar tentang alat komunikasi. Ayo membaca ya. Silahkan dibaca baik-baik. Buku yang sudah dipinjamkan harus dibaca baik-baik. Itu namanya memanfaatkan ilmu ya. Memanfaatkan buku yang sudah dipinjamkan. Nah, anak-anak, sekarang kita belajar tentang sejarah komunikasi ya. Komunikasi itu apa toh? Komunikasi adalah cara penyampaian gagasan antar manusia. Jadi menyampaikan gagasan, kamu bertanya itu juga menyampaikan gagasan ya. Kamu apa yang ingin dibicarakan itu namanya menyampaikan gagasan. Gagasan adalah keinginan yang ingin dilakukan selanjutnya ya. Jadi misalkan kamu ketemu temanmu, kamu bicara tentang liburan ya, gagasannya tentang liburan gitu ya. Sama dengan hampir mirip topik tapi lebih sempit maknanya ya. Nah, itu gagasan itu ya, keinginan untuk yang dibicarakan gitu aja ya. Yang kedua, terus di sini ada beberapa yang di garis bawah. Selain gagasan ada pesan. Pesan adalah sesuatu yang tersembunyi dari pembicaraan itu, sesuatu yang ingin disampaikan tapi tersembunyi dari sebuah pembicaraan. Lisan itu alat bicara langsung ya. Lisan itu meliputi mulut, lidah, dan telinga itu ya, panca indera ya, indera lisan. Tapi lidah, mulut pokoknya mengeluarkan suara langsung itu namanya lisan. Informasi ya, berita ya, berita, informasi hampir sama ya. Terus di sini ini gagasan pokoknya adalah yang paling atas. Komunikasi adalah cara penyampaian gagasan ya. Jadi gagasan antar manusia, komunikasi adalah cara penyampaian gagasan antar manusia. Ini gagasan pokoknya. Kemudian ini kalimat utama dengan gagasan utama sama ya. Kemudian yang kedua, kalimat utama atau gagasan utamanya ada juga di baris pertama, yaitu ada bermacam-macam cara penyampaian pesan dari jauh ya. Ini apa aja toh caranya? Di sini sudah dijelaskan. Nah, di sini yang di baris garis adalah kentongan. Kentongan apa itu? Kentongan itu yang dari kayu atau dari bambu, bentuknya memanjang, tengahnya ada lubang panjang ya. Ada lubang panjang, kalau duduk tung. Nah, itu namanya kentongan. Biasanya kalau puasa itu anak-anak pakai kentongan kecil untuk ronda ya. Itu namanya kentongan ya. Terus kalimat pokok yang ketiga, yaitu kalimat utamanya adalah juga di baris pertama. Pada baris pertama ini ada kata penyampaian yang menyampaikan ya, jelas ya, penyampaian. Surat ya, jelas surat ya. Terus ini koran ya sudah tahu. Media itu alat yang perantaranya melalui apa gitu ya. Internet sudah jelas, internet ya. Ini juga kalimat utamanya ada di awal. Ini juga ada di awal. Saat ini ada jaringan internet. Nah, itu kalimat utama. Loh, yang lainnya apa? Namanya penjelas. Nanti kalian kalau naik kelas 4 nanti di sana juga akan dijelaskan ya, namanya kalimat penjelas ya. Oke,
tugas kalian kalau sudah membaca semuanya. Oh iya, jangan lupa seperti biasa ya, anak-anak sesudah membaca, sebelum mengerjakan di baris pertama sebelum menjawab pertanyaan harus ditulis saya sudah membaca. Judulnya tadi apa? Sejarah komunikasi titik-titik kali. Jangan lupa itu menambahi nilai saya sudah membaca bacaan sejarah komunikasi titik-titik kali ya. Kalau sudah membaca, oke, tadi sudah saya jelaskan paragraf 1 isinya, kalimat utamanya apa sudah saya jelaskan. Kemudian sampai paragraf 4. Kemudian kalau sudah kamu tulis di sini semuanya, tulis lagi dengan cara menyambungkan. Jadi kalimat yang pertama di sini misalkan nggak cukup sampai titik, kalimat yang kedua dari paragraf kedua itu disambung di belakangnya dengan awal kalimat itu huruf besar. Jangan lupa ya, nama orang awal kalimat, nama orang, nama tempat itu huruf besar ya. Jadi di sini nanti paragraf 1 ditulis di sini, tapi wajib masuk sedikit terus ditulis. Kalau nggak cukup disambung di bawahnya, wajib minggir. Kalau semuanya di tengah dikurangi nilainya. Kalau semuanya di pinggir juga nggak sempurna nilainya, sama ya. Jadi awalnya itu di tengah, ditulis, kemudian disambung di pinggir nulisnya, terus titik disambung kalimat dari paragraf kedua, kalimat utama ya. Di sini yang ditulis kalimat utama dijadikan satu, dari paragraf 1 sampai paragraf 4 itu dijadikan satu ya. Kalau sudah jadi satu, ini kalimat kedua, terus titik, disambung lagi. Kalau nggak cukup, disambung di bawahnya minggir ya, dari pinggir, di pinggir, terus titik sampai paragraf keempat harus habis. Ingat, setelah titik huruf besar. Kalau ada nama orang juga huruf besar. Oke, sudah ya. Kalau sudah mengerjakan ini, kemudian kerjakan. Ini ditulis yang di garis bawahi tadi apa saja, ditulis lagi di sini ya. Apa di kotak, Bu? Boleh di kotak, boleh tidak, tapi bagusnya kan dibuat kotak ya. Nah, terus jawabnya saja pokok di kotak gitu ya. Nah, terus setelah itu membuat kalimat bebas, yang penting di dalamnya ada gagasan ya. Kalimatnya berdasarkan ini tadi kan nomor 1 ada gagasan. Gagasan utama dari kalimat di atas adalah, itu mengarang ini ya. Namanya membuat kalimat itu mengarang ya. Kalau bisa yang ada hubungannya dengan komunikasi, kalaupun tidak bisa terserah. Misalkan paling bawah internet, saya bermain internet dari pagi sampai malam. Nggak bagus ya. Saya boleh bermain internet hanya maksimal 1 jam setiap hari gitu ya. Itu sudah ada kata internet. Jadi membuat kalimat itu yang penting ada kata yang diinginkan oleh yang meminta membuat ya. Misalkan dari saya meminta sesuai dengan ini, atau buku ini minta sesuai dengan kata-kata yang kamu tulis di sini. Satu kata itu untuk satu kalimat ya. Paham? Iya, silahkan membuat kalimat. Ya, ini kerjakan dengan sungguh-sungguh. Oke anak-anak, untuk pembelajaran kali ini kita cukupi sekian. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.